Apa sih sebenarnya hemostasis itu? Jadi, hemostasis adalah upaya tubuh untuk menghentikan pendarahan secara spontan, yang dimana tujuannya itu agar menjaga keseimbangan antara pembekuan dan aliran darah secara normal. Nah, pada proses hemostasis ini terjadi 3 mekanisme, yaitu pertama terjadi sistem vaskular, yang kedua itu terjadi sumbat trombosit yang di sini melibatkan 3 proses, yaitu adesi, agregasi, dan reaksi pelepasan. Dan yang ketiga yaitu faktor koagulasi yang di sini juga melibatkan 3 proses, yaitu jalur intrinsik, ekstrinsik, dan jalur bersama. Proses yang pertama yaitu sistem vaskular. Umumnya, pembuluh darah memiliki 4 lapisan, yaitu lapisan paling luar disebut sebagai tunika adventitia yang merupakan jaringan ikat. Lapisan yang kedua itu tunika media yang merupakan otot polos. Lapisan yang ketiga itu tunika intima yang merupakan jaringan ikat yang berperan penting dalam proses hemostasis, dan lapisan yang paling dalam disebut endotelium. Nah, endotelium ini apabila dia rusak atau terluka, maka jaringan ikat akan terbuka secara reflektoris dan mengaktifkan vasokonstriksi pembuluh darah atau penyempitan pembuluh darah yang bertujuan agar darah yang keluar berkurang. Ini hanya bertahan sekitar kurang lebih dari 1 menit atau 30 detik. Karena vasokonstriksi pembuluh darah tadi hanya bertahan selama kurang dari 1 menit, maka endotelium ini akan menghasilkan 3 faktor lokal, yaitu serotonin, epinefrin, dan 5-hidroksin triptamin yang akan bertahan selama 3 menit. Nah, cara mengaktifkannya ini diberikan penekanan pada luka secara pelan. Saat 3 faktor lokal tersebut sudah diaktifasi, maka akan terjadi mekanisme yang kedua, yaitu sumbat trombosit, yang dimana pada sumbat trombosit ini luka yang terjadi di endotelium akan menghasilkan protein plasma yang bernama faktor von Willebrand yang akan bekerja menjembatani trombosit untuk melekatkan luka. Nah, pelekatan dari trombosit ke luka itu disebut sebagai adesi trombosit yang merupakan proses pertama dari sumbat trombosit. Sumbat trombosit ini belum stabil karena di dalam pembuluh darah mengalir secara kencang, sehingga trombosit yang menempel atau melekat itu bisa terlepas kembali, sehingga terjadi lagi mekanisme selanjutnya yang dibentuk oleh tubuh, yaitu trombosit satu dan trombosit yang lainnya akan saling berikatan dan melekat. Nah, pelekatan ini akan terjadi karena adanya pertemuan dari reseptor trombosit yang disebut sebagai ATP. Proses pelekatan dari trombosit satu ke trombosit lainnya itu disebut sebagai agregasi trombosit yang merupakan jalur kedua dari sumbat trombosit. Pelekatan pada trombosit dan trombosit ini selain melalui reseptor ATP bisa juga terjadi karena adanya fosfolipid atau lemak yang berada di dalam trombosit yang disebut sebagai trombosit fosfolipid. Agregasi trombosit yang terbentuk ini tidak boleh terjadi lama, karena ini akan membentuk suatu penyumbatan yang dapat menyebabkan beberapa komplikasi seperti stroke. Jadi, selanjutnya terjadi reaksi pelepasan yang dimana dari agregasi trombosit terjadi trombosit tersebut akan berubah bentuk menjadi bulat sehingga isi dari trombosit ini akan berkumpul di tengah. Pada saat berada di tengah, trombosit akan membentuk pseudopodik atau kaki-kaki, dan lama-lama granula-granula itu akan keluar dari dalam trombosit. Proses dari pelepasan ini juga dibantu oleh zat agregator, yaitu berupa trombin dan kolagen. Nah, trombin dan kolagen ini akan melepas isi berdasarkan zat yang merangsangnya. Jika yang merangsang itu trombin dan kolagen, akan menyebabkan pelepasan granula padat, yaitu berupa ADP dan ATP. Dan ada juga granula alfa yang akan melepaskan fibrinogen
dan protein Von Willebrand. Nah, proses pelepasan ini juga merupakan proses dari agregasi trombosit, yang dimana dia juga berperan dalam penyumbatan celah-celah dari agregasi trombosit. Setelah terjadi reaksi pelepasan, maka teraktivasi mekanisme yang ketiga, yaitu faktor koagulasi. Faktor koagulasi merupakan suatu faktor-faktor yang berada di dalam plasma yang berupa protein plasma. Nah, faktor-faktor ini bersifat inaktif jika berada dalam pembuluh darah dan aktif jika berkontak langsung dengan luka. Proses aktivasi dari faktor-faktor ini disebut sebagai reaksi enzimatik, yang dimana proses ini membutuhkan koenzim dan kofaktor berupa high molecular weight kininogen dan kallikrein atau PK. Jadi, pada saat luka yang terjadi itu besar dan darah yang dikeluarkan banyak, maka tubuh akan mengaktifasi jalur pertama dari faktor koagulasi, yaitu jalur intrinsik. Nah, tahap atau proses pertama yang terjadi pada jalur intrinsik itu terjadi kontak antara faktor 12 dengan luka. Faktor 12 yang berada di dalam pembuluh darah jika berkontak dengan luka yang awalnya faktor ini bersifat inaktif, dia akan aktif menjadi faktor 12 aktif yang sudah berupa enzim. Nah, proses pengaktifan ini itu reaksinya akan terjadi lama, maka ada bantuan dari kofaktor yaitu high molecular weight kininogen, di mana di sini per kallikrein akan berubah menjadi kallikrein. Nah, kallikrein ini jika sudah terbentuk dia akan mengaktifasi 4 jalur, yaitu pertama mengaktifasi jalur faktor 12, yang kedua dia akan tidak secara langsung juga akan mengaktifasi jalur ekstrinsik. Nah, jalur yang ketiga yang diaktifasi yaitu jalur fibrinolitik, dan jalur yang keempat itu adalah jalur inflamasi. Nah, lanjut, kita kembali ke faktor 12 yang sudah diaktifkan. Nah, faktor 12 yang sudah diaktifkan ini akan mengaktifasi faktor 11 yang dibantu oleh kofaktor menjadi 11 aktif, dan berlanjut dari 11 aktif ini akan mengaktifasi faktor 9 menjadi faktor 9 aktif. Agar faktor 9 aktif ini cepat diaktifasi, maka dia akan berikatan dengan faktor 13 bersama dengan PV3 platelet faktor yang merupakan hasil dari trombosit, dan dibantu lagi dengan ion kalsium yang merupakan faktor 4 untuk membentuk kompleks untuk mengaktifasi faktor 10. Setelah pembentukan dari faktor 10 tersebut, kemudian kita pindah pada jalur ekstrinsik. Pada jalur ini jauh lebih cepat dibandingkan dari jalur intrinsik. Dari penjelasan awal saya tadi, bahwa pada saat faktor 12 diaktifkan, yang dimana terjadi pembentukan kallikrein yang secara otomatis mengaktifkan jalur ekstrinsik. Nah, pada jalur ekstrinsik ini akan aktif faktor 7 yang dibantu oleh ion kalsium dan tromboplastin menjadi faktor 7 aktif, yang dimana faktor 7 aktif ini akan mengaktifasi faktor 10. Dari kedua jalur tersebut akan bertemu pada titik aktivasi faktor 10, akan mengaktifasi faktor 10 aktif. Nah, faktor 10 aktif ini akan dibantu oleh kofaktor yaitu faktor 5, proacelerin, platelet faktor 3, dan ion kalsium sehingga menghasilkan protombin yang yaitu faktor 2. Dan dari faktor protombin ini kemudian berubah menjadi trombin F2 aktif, kemudian mengaktifasi fibrinogen. Fibrinogen ini merupakan faktor 1. Nah, di sini dari faktor 1 ini akan berubah menjadi faktor 1 aktif, kemudian menjadi fibrin monomer dan berubah menjadi fibrin polimer soluber. Di sini sudah terjadi pembentukan benang fibrin, tetapi dia belum stabil karena masih mudah larut. Kemudian diaktifasi lagi oleh ion kalsium dari faktor 13 menjadi faktor 13 aktif menjadi fibrin polimer insolumba, sehingga terbentuklah benang fibrin yang stabil yang kuat untuk menutupi luka. Sekian pemaparan video dari saya mengenai proses terjadinya hemostasis. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan.